Hai, salam sehat selalu. Perkenalan program Proteus untuk wiring dan simulasi. Di sini akan membahas menggunakan program simulasi untuk menggambar rangkaian dan mensimulasikan terhadap kondisi yang diperlukan. Perkenalkan saya, mengajar pada program studi teknik elektromedis, Politeknik Bina Trada Semarang. Sedikit tentang biografi pendidikan saya. Pendidikan Diploma 3, di Politeknik Negeri Semarang. Jurusan Teknik Elektro. Program Studi Teknik Elektronika dan Kontrol. Sarjana di Udinus, untuk jurusan Teknik Elektro. Kemudian pendidikan pasca sarjana di Universitas Diponegoro. Untuk kontak bisa by email. Politeknik Bina Trada Semarang merupakan kampusnya PMI Kota Semarang, yang terletak di Jalan Sambiroto Raya nomor 64, D, Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Untuk mengingatkan kembali, kalian bisa install secara mandiri dan menggunakan serta mempelajari program ini secara bebas. Bahan yang diperlukan silakan download pada situs ini. www.sinauprogramming.com. Untuk Proteus 8.5 profesional. Pilih menu cari, kemudian ketik install Proteus. Pilih Proteus 8.5 full version. Klik download bahan di sini. Buka Proteus full versinya, dan tampilan awal akan seperti ini. Kalian biasanya direkomendasikan terdapat update versi terbaru. Di bagian kanan bawah, skip dan lewati saja update versinya. Pada bagian kiri atas, terdapat ikon yang bisa langsung untuk memudahkan pembuatan project sesuai dengan keinginan. Kemudian kalian juga dapat membuka sampel project dari Proteus. Untuk awal, silakan buka New Project, untuk mengawalin membuat project baru. Tunggu sampai jendela baru terbuka. Setelah muncul kalian akan diharuskan mengisi nama project yang akan dibuat. Dan lokasi penyimpanan file untuk project yang kalian buat. Silakan isi nama sesuai dengan projectnya. Misalnya saya gunakan coba 1. Kemudian pilih Next. Maka akan muncul pilihan template dan pilih saja A4 untuk landscape. Seperti project pada menggambar teknik sebelumnya. Kemudian pilih Next. Maka akan muncul pilihan template untuk layar. Dalam program Proteus kalian dapat menggunakan single layer ataupun dua layer sekaligus untuk desain kalian. Di sini kita coba untuk awalan menggunakan template single layer. Kemudian pilih Next. Maka akan muncul pilihan terakhir yaitu firmware. Dalam Proteus sudah dilengkapi fasilitas untuk kalian dalam penggunaan microcontroller dan dapat secara sistematis membantu kalian dalam desain rangkaian kalian secara otomatis. Setelah selesai pilih Finish atau Selesai. Kemudian akan muncul jendela kerja kalian. Yang akan muncul adalah jendela PCB layout dan jendela skematik untuk rangkaian kalian. Dan akan muncul kepala gambar skematik yang akan kalian gunakan sebagai label. Silakan ganti sesuai desain yang akan digunakan pada setiap project yang akan kita gunakan. Sebelum memulai desain gambar rangkaian, sebaiknya kalian tentukan dulu kepala gambar. Kalian dapat menyimpan template ataupun membuat baru. Pilih menu template, kemudian pilih Go to Master Sheet. Setelah itu kalian bisa mengedit template untuk kepala gambar. Pertama hapus bagian part, pilih delete.
Kemudian edit file name dengan nama gambar nanti. Contoh di sini power supply. Buat etiket gambar kepala gambar sesuai instruksi ini, agar semua sama. Desain titel nanti akan berubah-ubah setiap minggunya. Kemudian bagian part diganti dengan mata kuliah yaitu menggambar teknik. Jangan lupa bagian nama diisikan nama kalian nantinya. By akan diisi sesuai dengan nama yang sudah digunakan pada menggambar teknik sebelumnya. Yang terakhir yaitu merubah menjadi nama kampus yaitu Polbitrada. Setiap desain nantinya kalian akan melakukan seperti ini terlebih dahulu. Untuk bagian yang sebelah kanan, tidak perlu diubah karena itu akan menyesuaikan dengan sendirinya kapan dibuatnya gambar skematik ini. Setelah selesai kita kembali ke desain skematik yaitu dengan cara klik menu desain. Kemudian pilih Go to Sheet maka kalian akan kembali pada menu untuk mendesain rangkaian. Semua menu bagian kiri adalah sebuah tool bagi kalian untuk menambahkan komponen ataupun alat ukur yang akan kalian gunakan. Ada terminal, voltmeter, ataupun komponen yang terdapat pada library Proteus yang kalian bisa gunakan. Mari kita coba gunakan untuk mendesain secara sederhana sebuah rangkaian power supply. Kalian mempunyai banyak pilihan untuk sumber tegangan. Kalian mungkin bisa gunakan menu terminal. Di sana ada input, output, ground dan lainnya. Ada juga untuk alat ukur yang digunakan kalian bisa gunakan osiloskop, voltmeter, amperemeter, dan lainnya. Di sini kita coba dengan generator DC sebagai awalan. Input tegangan DC. Pada tegangan sumber ini kita bisa memberikan sebuah label untuk tegangan masukan ini. Dan kita juga bisa memberikan besaran, berapa volt generator ini mengeluarkan tegangan. Kemudian kita coba cari komponen apa saja yang akan kita gunakan pada rangkaian kita nantinya. Pertama klik menu komponen mode. Kemudian pilih P di sini akan muncul jendela baru semua komponen yang dapat kalian pilih. Misalnya kita kapasitor. Kapasitor mempunyai banyak tipe. Jendela ini kalian bisa melihat detail kapasitor yang akan digunakan. Dan model layoutnya. Contoh pertama kapasitor elektrolit. Pilih OK. Kemudian letakkan pada sheet. Letakkan sesuai dengan keinginan desain kalian. Jika kalian ingin memutar, maka klik kanan kemudian pilih rotate sesuai arah jarum jam, atau rotate berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalian juga dapat memberikan label pada setiap komponen. Dan mengganti nilai besaran dari komponen, dengan cara klik bagian komponen. Misalnya kita sesuaikan saja dengan nilai kapasitansi yang dibutuhkan. Kita lengkapi lagi komponen untuk membuat power supply. Kita pilih lagi kapasitor lagi yang non-polar, buka elektrolit. Tipe keramik misalnya untuk bagian belakang regulator. Regulator nantinya kita gunakan seri IC 78XX. Seri IC 78
adalah sebuah regulator atau penstabil tegangan. Di mana tegangannya terlihat di angka terakhir yaitu 0,9 berarti output yaitu 9 volt. Kemudian menambahkan terminal ground atau negatif untuk rangkaian ini pada menu terminal. Kemudian untuk alat ukur simulasi kita bisa gunakan banyak pilihan. Untuk kali ini kita pakai DC voltmeter. Pilih menu instrumen kemudian pilih DC voltmeter. Untuk menghubungkan rangkaian pilih menu lain pada menu kemudian kalian dapat membuat jalur. Dalam sebuah rangkaian pastikan, dalam jalur positif untuk komponen terhubung dengan positif dan negatif dengan negatif. Begitu juga untuk alat ukur. Kemudian jika ingin melakukan simulasi, pilih bagian kiri bawah untuk memulai simulasi. Terlihat pada alat ukur bahwa sesuai hasil tegangan regulator yaitu 9 volt. Dari regulator 7809, jika kalian merubah tegangan masukan makan akan tetap pada 9 volt. Kecuali nanti tegangan input lebih kecil dari tegangan kerja, maka akan berbeda. Ini untuk rangkaian sederhana power supply 9 volt, atau adaptor dengan tegangan keluaran 9 volt. Kemudian kita akan merubah tadi tegangan 9 volt positif menjadi tegangan 9 volt negatif. Dengan cara kita nanti merubah IC. Regulator yang kita gunakan menjadi IN7909, karena sesuai data sheet IC. Ini untuk minus 9 volt adalah keluarannya. Kalian bisa cari lagi pada menu device kemudian pilih P. Maka akan terbuka jendela lagi untuk mengambil komponen yang kita butuhkan yaitu IC. Regulator 7909. Klik pilih kemudian OK. Masukkan dalam lembar kerjanya. Kemudian pilih lain lagi untuk menghubungkan. Dalam hal ini sebenarnya kita bisa membalik juga untuk alat ukurnya. Tetapi ini cuma simulasi contoh bagi kalian yang akan melakukan uji coba. Kalian bisa ganti-ganti tegangan masukan untuk mengetahui hasil akhirnya. Jangan lupa dirubah terlebih dahulu regulatornya menjadi 7809
9. Tambahkan komponen untuk power supply sederhana selanjutnya. Ikuti langkah-langkahnya sampai akhir. Desain ini bisa disesuaikan. Cari menu alternator. Ini adalah media kita untuk simulasi saja. Karena jika di pasaran mungkin bisa menggunakan keluaran dari trafo entah itu CT, ataupun konvensional. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu dioda bridge. Dioda ini digunakan sebagai penyearah tegangan AC ke tegangan DC. Karena target kita adalah power supply DC 9 volt. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan sumber AC. Dengan penyearah dioda. Kemudian filter adalah kapasitor. Kemudian alat ukur adalah voltmeter. Ini adalah power supply sederhana. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك. Sesuaikan saja untuk tegangan pada alternator. Untuk frekuensi kita samakan dengan frekuensi PLN yaitu 50 Hz, hubungkan sesuai dengan gambar. Ini adalah sebuah rangkaian sederhana saja yang kalian dapat simulasikan berapa keluarnya. Kalian dapat menambahkan probe untuk memantau tegangan ataupun arus yang mengalir pada rangkaian yang telah kita desain. Biasanya probe akan mendeteksi secara langsung ini merupakan tegangan ACI ataupun DCI.